akan menjadi kering dan kemudian akan dibakar ke dalam api. Tetapi orang-orang yang tinggal di dalam firman Allah, yang di dalam hidupnya sungguh-sungguh tinggal di dalam firman Tuhan, maka dia akan berbuah-buah. Ranting yang berbuah akan dibersihkan sehingga selalu menghasilkan buah-buah yang semakin hari semakin baik. Itulah Tuhan, kerinduan kami atas firman Tuhan pada saat ini, agar supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi penuntun bagi setiap kami, untuk kami menjadi seperti yang firman Tuhan harapkan, yaitu untuk memperbaharui kami masing-masing. Hamba-Mu yang sederhana dan kecil, biarlah Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menolong agar supaya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena hati kami haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Efesus pasal 1 ayat, maksud saya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita akan baca bersama-sama dan bersuara setelah hitungan yang keempat, ketiga, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul khotbah hari ini adalah ketaatan menentukan berkat. Ketaatan menentukan berkat. Kalau kita melihat dari Efesus pasal yang kelima, khususnya ayat 22 sampai ayat yang ke-32, ayat sebelumnya itu, ini merupakan suatu perintah firman Tuhan kepada istri dan kepada suami. Nah, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang 4 khususnya, ini adalah perintah firman Tuhan kepada anak-anak, dan juga nanti akan disinggung sedikit untuk bapak-bapak, untuk ayah-ayah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud dari kitab ini atau Efesus pasal 5 tadi itu ayat 22 sampai pasal 6 ayat 1 sampai ayat 4, ini bahwa Tuhan mau membangun semacam pribadi-pribadi yang saleh di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Seperti ini, Yesus datang membangun keluarga Allah yang harmonis, gitu. Nah, ini semacam sub-subnya ini. Keluarga yang harmonis, keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini keluarga inti, ya. Ini keluarga Kristen, keluarga Allah.
keluarga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang saleh. Istri tunduk kepada suaminya, artinya menghormati suaminya. Suami mengasihi istrinya. Anak itu di sini dikatakan taat kepada orang tua. Ini keluarga yang harmonis. Nah, makanya khusus untuk pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 tadi saya beri judul ketaatan menentukan berkat. Jadi ketaatan anak-anak kepada orang tua itu akan menentukan berkat anak-anak. Itu akan menentukan berkat untuk anak. Jadi kalau anak-anak kita itu taat kepada orang tua, itu ada berkatnya. Ada berkatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan kepada anak-anak itu sangat jelas sekali di sini. Ya. Hai anak-anak. Jadi mungkin ini anak-anak yang belum menikah ya. Ya. Anak-anak yang belum menikah. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ini sangat jelas sekali. Dalam perjanjian lama juga dijelaskan juga gitu ya. Dalam perjanjian lama itu. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 ini 10 Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Gitu ya. Lalu dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 ini jelas sekali untuk anak-anak. Taatilah orang tuamu. Kalau anak-anak itu taat, maka anak-anak itu akan diberkati oleh Tuhan. Akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi anak-anak yang taat kepada Allah, kepada orang tuanya, itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi dibalik ketaatan anak-anak itu kepada orang tuanya, itu ada kepentingan-kepentingan. Ada janji Tuhan. Seperti di sini dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Yang pertama, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini jelas sekali Bapak. Firman ini nggak akan bohong, firman ini nggak akan ingkar janji. Tuhan sudah berjanji kepada anak-anak sejak dari perjanjian lama dan perintah itu dalam hukum 10 hukum Tuhan itu satu-satunya perintah yang diikuti dengan janji. Satu-satunya perintah Tuhan dalam 10 hukum Tuhan itu yang diikuti dengan janji akan berkat Allah. Itu adalah anak-anak yang hormat, yang taat kepada orang tuanya, maka dia akan berbahagia dan dia akan panjang umurnya di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini nggak bisa ditawar-tawar. Anak-anak kita itu harus taat, karena di sana ada berkat. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh bahwa ada alasan-alasan anak-anak itu taat. Ada alasan-alasan anak-anak itu taat. Yang pertama adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kata karena haruslah demikian. Apa maksud kata karena haruslah demikian? Bapak Ibu,
terkait dengan prinsip keluarga Kristen, keluarga yang Alkitabiah. Bahwa anak-anak kita itu harus taat kepada orang tuanya, harus taat kepada perintah orang tuanya. Tentunya ini orang tua yang benar ya. Kalau orang tua yang salah, ya jangan dituruti perintahnya ya. Tentunya ini yang benar dalam konteks orang tua yang benar. Kalau orang tua yang tidak benar, jangan menuruti perintahnya. Jangan seperti Eliezer itu ya, mentaati perintahnya atasan, membunuh dibunuh, tembak gitu ya. Ya nggak benar itu. Itu atasannya yang nggak benar. Itu orang tua yang nggak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi karena anak-anak itu belum berpengalaman. Anak-anak itu belum dewasa. Anak-anak itu belum punya pengertian yang dewasa, Bapak. Nah, kalau anak-anak itu dijorna, nggak dinasehati, nggak diajari kebenaran-kebenaran, nggak diajari etika, nggak diajari pengertian-pengertian yang benar, ya apa jadinya anak-anak kita? Jadi anak-anak itu belum berpengalaman, catat, belum punya pengalaman. Banyak hal mereka itu masih kosong, masih nol, nggak ngerti. Jadi harus diberitahu, diajari. Hari Minggu ibadah ya. Ini berdoa ya. Ini kamu jangan nakal ya. Jangan disuruh membunuh. Ya nggak jadi apa-apa. Haruslah demikian. Harus taat. Belum berpengalaman dalam hal berkeluarga, ya dikasih tahu dalam hal mungkin berpacaran atau bagaimana kalau kita menghadapi punya pacar, kalau kita berpacaran bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Sejauh itu, karena mereka belum berpengalaman. Ini alasan-alasannya mengapa anak-anak itu harus taat dan orang tua itu harus terlibat di situ, karena itu belum dewasa. Lalu yang kedua adalah ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini sudah ditulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 dan Ulangan pasal 5 ayat 16. Perintah ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Satu-satunya 10 perintah yang diikuti dengan janji berkat dari Allah. Nah ini alasan-alasan yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa harus taat? Loh, kamu belum bisa makan sendiri, nanti sudah bisa makan, belum bisa sendiri, ya sampai dia itu mandiri, gitu ya. Sebab kalau tidak ya nanti kita akan repot. Nah itu alasan-alasannya. Nah sekarang itu berkatnya apa Bapak Ibu? Berkat untuk anak-anak yang taat itu apa? Berkat untuk anak-anak yang taat adalah yang pertama, kebahagiaan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah maksud saya ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ini Bapak Ibu. Kalau anak-anak kita itu sudah diajari dan dilarang kalau berbuat yang tidak baik gitu, nanti lama-lama anak kita itu akan tahu, akan paham, dan dia tidak bingung gitu. Nah kalau belum diajari berbuat jahat, tidak dilarang, jadi bingung dia itu, dia terombang-ambing. Dia menjadi orang yang bingung, dia menjadi terombang-ambing, sehingga enggak ada kebahagiaan di dalam hati anak itu. Ini berkat jasmani, ada kebahagiaan,
untuk kebahagiaan anak kita, untuk kebaikan anak kita. Mari kita bayangkan, kalau anak-anak kita tidak pernah kita ajari, kalau anak-anak kita tidak pernah kita disiplin, kalau anak-anak kita tidak pernah diasuh, kalau anak-anak kita itu dibiarkan saja, pasti anak-anak kita itu akan menderita kelak kemudian hari. Dan juga anak-anak kita itu akan tidak disukai oleh orang. Ini akibatnya. Kalau anak-anak kita dilepas begitu saja, itu anak-anak kita akan menderita. Dan yang lebih menyedihkan lagi, anak-anak kita itu akan terhilang, akan tersesat, akan terbinasa dan kehilangan keselamatan. Karena sudah ada kebahagiaan dari Tuhan, tapi dia akhirnya nggak bahagia, hidupnya nggak bahagia. Lalu nggak pernah diajari, nggak pernah dinasehati, dimarahi terus ya nggak bisa ya. Ya susah, sulit. Lalu yang kedua adalah berkat yang kedua. Sedikit saya tambahkan, Bapak Ibu, berbahagia itu bukan berbahagia karena materi, karena uang, karena harta kekayaan, jabatan. Berbahagia itu di hati. Harta benda itu hanya menambah saja. Tapi kebahagiaan yang sejati itu bukan dari itu. Kebahagiaan sejati bukan dari itu. Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu nggak ada TV, nggak ada mobil, nggak ada rumah mewah, tapi dia dekat dengan Tuhan, komunikasinya bagus, hubungannya bagus dengan Tuhan, bahagia. Tanpa TV, tanpa itu, bahagia. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka orang membeli TV, orang membeli radio, membeli mobil, membeli rumah, supaya dia merasa bahagia dan supaya dilihat oleh orang lain, saya orang yang bahagia. Padahal harta benda itu adalah kebahagiaan yang semu dan palsu. Jadi kita membahagiakan anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ini dengan suatu kebahagiaan melalui nasihat, melalui ajaran-ajaran Alkitab juga, supaya mereka sungguh-sungguh bisa menikmati kebahagiaan, enggak menghilang dan tidak hilang. Seperti itu. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mempercayakan anak-anak kepada kita? Bapak Ibu pernah merenungkan nggak, kenapa ya aku punya anak gitu Pak? Kenapa aku dikasih anak 3, anak 2, anak 4 gitu? Kenapa? Bapak Ibu pernah memikirkan bahwa oh saya ini wakilnya Tuhan, saya ini wakilnya Tuhan untuk anak-anak saya. Nah itu kadang-kadang orang kalau menikah Bapak Ibu nggak siap untuk punya anak, nah itu bahaya. Makanya orang mau menikah harus siap dulu mentalnya, punya anak macam-macam, ada ekonomi, mental, spiritual harus disiapkan. Kalau tidak, wah itu bisa berantakan. Tuhan kecewa dengan kita. Mesti bocah kan diasuh sing bener, main percaya karo aku, main diselamatkan kok malah hilang. Nah itu. Sadari bahwa Ibu, orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Ini istimewa sekali di hadapan Tuhan, Bapak Ibu dan saya. Tuhan memandang orang tua itu istimewa, yaitu untuk menjadi wakil Allah. Terutama ayah. Ayah itu adalah pemimpin. Di dunia ini kalau tidak ada pemimpin, itu repot. Jadi seorang manusia itu hidup di dunia ini itu di atas 2 hal, di atas 2 pilar, yaitu
pemimpin dan penundukan diri. Ya. Kalau ada pemimpin tetapi anggotanya tidak tunduk, ya repot. Kalau ada anggota nggak ada pemimpin, wah itu akan liar gitu. Nah, menyedihkan lagi kalau ada pemimpin tapi anggotanya liar. Nah, ini yang berbahaya sekali. Nah, seperti ayah itu adalah kepala pemerintahan dalam keluarga. Itu ayah itu. Jadi otoritas penguasa di keluarga itu ayah. Jadi ayah mesti memimpin keluarga, memimpin istri, anak, demikian rupa, sehingga sampai anak itu diajar, diatur, dinasehati demikian rupa, sampai anak-anak itu menjadi memiliki pendudukan diri. Ini belikan anak, oh iya Pak, manut, lu manut. Jadi itu Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa orang tua adalah wakil Allah. Ayah itu adalah pemimpin. Jadi anggota itu bahagia atau tidak, itu tergantung daripada pemimpin. Nah, lalu sekarang yang selanjutnya, mendatangkan umur yang panjang. Ini berkat yang selanjutnya. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, khususnya orang-orang Yahudi, anak-anak Yahudi, kalau anak-anak itu taat memang panjang umur. Menurut ini survei, anak-anak itu panjang umur. Nah, kenapa banyak orang-orang Israel di padang gurun waktu itu banyak yang meninggal? Banyak yang karena tidak taat, banyak yang meninggal, dihukum oleh Tuhan karena tidak taat. Banyak yang mati karena tegas sekali itu, perjanjian lama tegas. Kalau nggak taat dihukum, kalau memberontak itu dihukum, tegas sekali. Tapi dalam perjanjian baru, ya, peraturan ini sepertinya tidak berlaku tanpa perkecualian. Maksudnya taat kepada orang tua itu tidak selalu terkait dengan umur yang panjang. Kalau zaman-zaman perjanjian baru ini, anak taat itu umurnya panjang. Nah, itu tidak selalu, karena sekali anak-anak yang masih muda itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada umumnya hidup yang diwarnai dengan disiplin, hidup yang diwarnai dengan ketaatan kepada orang tua, itu adalah sangat baik bagi kesehatan dan juga bagi panjang umur. Kalau kita hidup disiplin, artinya kita taat, itu bisa membuat kita menjadi sehat dan panjang umur. Misalkan ada mengatakan, kamu jangan kebanyakan goreng, ya. Woi, nah ini Banyumas kok orang gorengan gitu ya. Ya setruk lama-lama ya benar. Jadi itu. Jadi disiplin, ketat, taat itu baik untuk kesehatan dan juga bisa membuat semakin panjang umur. Namun anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya dan hidupnya semau-maunya sendiri, ini seringkali mengakhiri hidupnya dengan lebih cepat.
Karena apa? Harusnya taat, tapi berontak gitu ya. Ya, orang berontak itu nggak bahagia gitu. Orang memberontak itu nggak bahagia, hatinya nggak bahagia. Dan umurnya itu tidak panjang. Memang umur itu memang kita di tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberkati kita dengan umur yang panjang pun juga itu harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu berkat yang diterima oleh anak-anak yang taat, yaitu kebahagiaan, kebaikan, dan juga umur yang panjang. Ayat yang keempat, mari kita melihat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang keempat ini adalah petunjuk untuk ayah. Apa petunjuk untuk ayah di sini? Hai bapak-bapak, kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ayah di situ tidak boleh sama sekali membangkitkan amarah dalam anak-anak. Tidak boleh melukai hati anak-anak. Bapak Ibu, orang kalau dipukul begini, biar gitu ya, sakit enggak? Tersinggung enggak? Itu lebih mudah memaafkan daripada orang yang dibully dengan kata-kata. Woi, anak kamu kere, anak kamu gitu. Saya dipukul oleh oleh ojek di Jeruk Cipendok dulu waktu di pelayanan itu. Ya saya udah mengampuni orang yang pukul saya, malah dia udah mati duluan. Padahal dia lebih muda dari saya. Saya sudah mengampuni dia, lebih mudah mengampuni daripada kalau kita dibully dengan kata-kata. Itu susah mengampuni. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, bapak-bapak, jangan lukai hati anak-anakmu. Susah untuk mengampuni bapak-bapak. Jangan menuntut anak-anak yang tidak masuk akal, karena dia masih anak. Jangan berkata kasar, jangan bertindak kasar. Itu enggak layak. Sebaliknya Bapak Ibu, anak-anak itu harus dibesarkan di dalam pengajaran dan nasihat. Kalau salah ditegur dengan kasih. Kowe orang lu. Itu enggak jadi itu Bapak Ibu. Kowe, itu produk itu sudah melukai anak itu. Jadi tegur dengan kasih, dengan kata-kata yang lembut. Saya pernah membeli korek gas di warung di tetangga saya. Waktu itu saya pakai uang 100.000 beli korek gas itu loh. Harganya 2.500 ya. Saya pakai uang 100.000-an. Aduh, Pak Beni gak ada kembaliannya ya. Ya udah, kita bawa dulu ya nanti ya. Singkat ceritanya saya lupa Bapak Ibu, kalau saya punya utang 2.500. Nah pada suatu hari saya beli lagi sesuatu di warung itu. Saya lupa itu, pokoknya saya lupa kalau punya utang gitu ya. Lalu pemiliknya itu
membeli warung dengan lemah lembut. Saya hampir kedengaran itu loh ngomongnya. Maksudnya dia itu mengingatkan saya. Dia sambil senyum-senyum gitu, mengingatkan Pak Beni. Ini Pak Beni anu ya, coba suara kami. Jadi bayar, oh iya mas. Saya malah gitu itu. Oh iya mas. Yang kelalen gitu. Jadi enak, di hati saya itu enak. Beda kalau pribadi gue, kalau ada pribadi diutang orang bantu, wah itu langsung nancap di sini. Demikian juga kepada anak-anak kita, itu akan melukai anak-anak kita, dan itu akan memproduk mental dia, mentalitas dia itu seperti apa sekarang itu. Yaitu produk masa lalu. Jadi mari Bapak Ibu, anak-anak kita didik, kita produk dengan baik. Tegur dengan lemah lembut, tegur dengan kasih. Jangan disuruh berbuat jahat. Supaya dia itu mendapat berkat yang disediakan oleh Tuhan. Hidupnya bahagia. Dan umurnya juga panjang. Jadi Bapak Ibu, ajarilah anak-anak, nasihatilah anak-anak itu dengan benar. Dengan benar, jangan sampai kita menelantarkan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud firman Tuhan atau ayat ini apa sebenarnya? Mengapa bapak-bapak itu jangan melukai hati ayah? Kalau bapak-bapak itu melukai hati ayah, jadi begini, ayah adalah gambaran Bapa surgawi, itu ayah. Ada berapa ayah di sini? Ayah itu gambaran yang nyata tentang Bapa surgawi. Gambaran yang nyata. Kalau ayah itu mendidik anak dengan benar, ayah tidak melukai anak-anak, maka ayah itu adalah, ayah yang baik itu adalah gambaran Bapa di surga yang baik. Kalau ayah itu baik, maka anak kita yang kita didik itu akan bisa melihat Bapa di surga itu baik. Itu istimewanya ayah itu. Ayah itu gambaran Bapa di surga. Nah kalau ayah itu baik, maka anak-anak itu akan tertolong. Anak-anak itu akan dipermudah untuk mengatakan Bapa surgawi itu baik bagiku. Tapi sebaliknya, kalau ayah itu melukai hati anak, anak sulit melihat Bapa di surga itu baik. Dengan kata lain, anak akan mengatakan Bapa di surga itu jahat seperti bapakku. Itu istimewanya ayah di situ. Satu sisi bersyukur, tapi di sisi yang lain bapak-bapak harus menyadari. Betul Bapak Ibu. Jadi sekarang ini bukan hanya untuk anak, tapi untuk orang-orang tua ini di sini, bapak-bapak juga. Kenapa bapak-bapak itu bisa melukai hati anak? Karena bapak-bapak itu sudah dilukai oleh ayahnya. Gitu. Contohnya saya sudah dilukai oleh ayah saya. Nah, kalau saya sudah dilukai oleh ayah saya, lalu luka di hati saya oleh ayah saya itu tidak dipulihkan, tidak dibereskan, tidak diputus hubungan
hubungan yang tidak kudus ini dalam nama Yesus, maka saya masih punya potensi untuk melukai anak saya. Dan itu betul. Saya juga pernah melukai anak saya. Ketika saya menyakiti mereka, khususnya Noni, saya pernah marah dengan dia karena saya menunggu dia pulang SMA itu enggak keluar-keluar. Rupanya ada jam yang ditambahkan. Saya marah gitu. Sampai di rumah saya marah. Lalu kemudian saya peluk dia di kamar dan saya minta maaf kepada anak saya. Begitu Bapak Ibu, peluk anak kita, minta maaf. Walaupun kita otoritas, walaupun kita kepala pemimpin, kita harus bilang minta maaf. Bukan bilang tok, minta maaf. Itu mendidik anak. Jadi pandangan anak-anak kepada Bapa Surgawi itu dipulihkan. Tidak semakin rusak, tapi dipulihkan. Jadi itu maksud di dalam ayat ini Bapak Ibu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Bapa di surga akan terhalang karena hati anak itu terluka oleh Bapa biologis, oleh Allah ayah biologis. Jadi itu pentingnya ayat 4 ini. Bapak-bapak, jangan sakiti anakmu, jangan lukai anakmu. Dia akan kesulitan untuk mengenal Tuhannya. Dia akan melihat Tuhan itu jahat seperti Bapakku. Saya kemarin baru mendengar ada anak seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan dia membuat WA ditujukan kepada bapaknya. WA itu isinya begini: ayah, maaf, bukan ayah, hai anjing, kamu jangan kesini. Gitu. Ini anak, hai anjing, kamu jangan kesini. Anak bisa ngomong sama ayahnya, itu anjing. Itu siapa yang salah? Ayahnya yang dulu gak pernah mendidik, sehingga akhirnya dia mengalami kerusakan hubungan dengan Tuhan. Ya karena seperti itu perilaku ayahnya. Bapak, ayah yang ganteng, ayah yang tidak ganteng itu gak penting. Tetapi ayah yang sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh menasehati, sungguh-sungguh mendidik, sungguh-sungguh mengasuh anaknya, itu adalah yang terpenting. Dan ini berkat rohani. Jadi tadi berkat jasmani, ada kebahagiaan, ada umur yang panjang. Dan ini berkat yang rohani, yaitu mempunyai hubungan, mempunyai pandangan, mempunyai pikiran yang benar tentang Allah atau Bapa yang di surga. Itu harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, ayah itu adalah gambaran Bapa di surga yang sesungguhnya. Kalau ayah itu jahat, maka anak yang sudah dilukai itu akan memandang Bapa di surga itu jahat, sehingga sulit membaca Alkitab. Ya orang mudeng-mudeng berdoa, ya orang mudeng-mudeng apa-apa, ya orang mudeng-mudeng. Karena apa? Karena nggak connect dengan Tuhan, karena ada sekat hati yang luka ini. Itu pentingnya Bapak Ibu, ketaatan anak-anak kita. Pentingnya bapak-bapak itu mengasuh, mendidik anak-anak dengan baik.
Jadi di dalam keluarga inti itu akan terdiri dari pribadi-pribadi yang saleh dan akan menjadi keluarga Allah yang harmonis. Mari kita berdoa. Silakan orang tua, silakan ayah, silakan anak berdoa kepada Tuhan. Boleh berkata-kata, boleh dalam